Tuhan Bapa kami yang di surga, kembali siang hari ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, untuk kami dapat mengerti, memahami akan firman-Mu hari ini. Dan siang hari ini kami bersuka cita kembali dari pagi, dari bangun, dari tidur malam kami hingga siang hari. Kami boleh melakukan semua aktivitas kami dengan baik, dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dan selalu bersuka cita dalam pujian penyembahan kami kepadamu. Berkati kami dan urapi firman-Mu saat ini, agar menjadi kekuatan dan pelita bagi hidup kami, untuk menerangi setiap langkah kami. Terima kasih Bapa, biar Roh Kudus mengurapi firman-Mu di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, yang jadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sambut firman-Mu siang hari ini dengan sukacita. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini, siang hari ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-49. Dan Injil Lukas pasal 6 ayat 1 hingga dengan ayat yang kelima dengan perikop. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Terdapat juga di Injil Matius pasal 12 ayat 1 sampai 8, Injil Markus pasal 2 ayat 23 sampai 28 yang berbunyi demikian. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Kemudian Injil Lukas pasal 6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11 dengan perikop baru. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Terdapat juga di kitab Injil Matius 12 ayat 9 sampai 14 dan kitab Markus 3 ayat 1 sampai 6 yang berbunyi demikian. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Dahsyatkan Tuhan kita Yesus Kristus, dengan mujizatnya dapat menyembuhkan orang-orang yang sakit dengan berbagai macam penyakit. Kemudian kita baca Injil Lukas pasal 6
ayat 12 hingga dengan ayat yang ke-16 dengan perikop baru. Yesus memanggil ke-12 rasul. Terdapat juga di kitab Injil Matius pasal 10 ayat 1 sampai 4, Injil Markus pasal 3 ayat 13 sampai 19 yang berbunyi demikian. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Kemudian kita baca di Lukas pasal 6 ayat 17 hingga dengan ayat yang ke-19 dengan perikop baru. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Terdapat juga di kitab Matius pasal 4 ayat 23 sampai 25 yang berbunyi demikian. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Dahsyat sekali Tuhan Yesus karena telah menyembuhkan kita, dan saya juga telah merasakan hal ini. Jika saya benar-benar percaya, saya sudah mendapatkan banyak hal dari hal ini. Karena mujizat Tuhan Yesus berkuasa atas hidup kita yang percaya akan kesembuhan darinya, dan juga kita bertobat setiap hari dari perbuatan kita yang jahat. Kemudian Injil Lukas pasal 6 ayat 20 hingga dengan ayat yang ke-25, bukan 26, dengan perikop ucapan bahagia dan peringatan. Terdapat juga di kitab Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai orang kaya, kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Kemudian kita baca kembali Injil Lukas pasal 6 ayat 27 hingga dengan ayat yang ke-36 dengan perikop baru. Kasihilah musuhmu. Terdapat juga di kitab Injil Matius pasal 5 ayat 38 sampai 48 yang berbunyi demikian. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu,
Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat juga demikian kepada mereka. Dan jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dahsyat, firman yang sangat sulit kita jalani, tetapi kita harus melakukannya. Sekalipun orang-orang membenci dan memusuhi kita, harus kita tetap doakan dan kasihi. Walaupun kita tidak lagi bersama mereka, tetapi kita harus doakan mereka. Dan ini yang selalu saya jalani setiap hari. Saya akan mendoakan setiap orang yang menganiaya saya, membenci saya, memfitnah saya, memusuhi saya, bahkan sampai sesakit-sakitnya saya doakan setiap hari. Puji Tuhan, saya dapat kemenangan di sini. Kemudian kita baca Injil Lukas pasal 6 ayat 37 sampai 37 sampai 42 dengan perikop hal menghakimi. Terdapat juga di kitab Matius, Injil Matius 7 ayat 1 sampai 5 yang berbunyi demikian. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarkanlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Puji Tuhan, saudara, saya juga mengalami hal ini ketika orang-orang mencaci, menghina, bahkan mengata-ngatai saya, menghakimi saya dengan banyak hal. Tetapi satu perikop yang saya ambil dari sini adalah tentang hal menghakimi, di mana kita semua harus bisa mengambil cermin dulu. Mengapa kita harus bercermin dulu dengan diri kita sendiri, supaya kita dapat mengetahui kelemahan dan kesalahan kita juga. Jangan hanya melihat kesalahan orang lain, karena kita sendiri sama adalah manusia berdosa. Jadi kita harus bercermin dulu, melihat kesalahan dan dosa-dosa kita sebelum kita menghina, mengata-ngatai orang lain. Puji Tuhan, saya sudah sering melakukan ini. Kemudian kita baca di Injil Lukas pasal 6 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-45 dengan perikop pohon dan buahnya. Terdapat juga di kitab Matius pasal 12 ayat 33 sampai 35
yang berbunyi demikian. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat, karena diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ini merupakan suatu peringatan karena lidah adalah api. Karena setiap orang yang hanya bisa melihat orang lain tanpa melihat diri sendiri juga sangat berbahaya. Maka karena itu lebih baik kita berdiam diri, kita lebih baik bersekutu dengan Tuhan daripada dengan manusia yang selalu penuh dengan hinaan, cacian, hujatan, bahkan suka menggosip orang lain atau membicarakan hal-hal penting di dalam rumah tangga yang tidak perlu kita bicarakan dengan orang lain. Puji Tuhan, kita harus melakukan semua ini karena kita adalah manusia yang penuh dengan dosa. Wajibnya kita harus berkaca dulu kepada diri sendiri. Kemudian kita mengambil kitab Lukas pasal 6 ayat 46 hingga dengan ayat yang ke-49 dengan perikop 2 macam dasar. Terdapat juga di kitab Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 yang berbunyi demikian. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan dengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali-gali dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Kemudian datang air bah dan banjir melanda rumah itu. Rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Ini sama saja dengan kita yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Karena Tuhan sering memperingatkan kita melalui firman-Nya dan melakukan perintah-perintahnya, tetapi banyak orang cuek di dunia ini. Masih saja sampai tua tidak bertobat-tobat. Masih saja berbuat dosa sampai mati tidak bertobat-tobat. Dan juga ini peringatan bagi kita agar kita seorang menjadi Kristen atau pengikut Kristus, kita itu harus mendengarkan firman Tuhan. Bukan hanya menjadi pendengar, rajin ke gereja, tetapi di sana sini dosa semakin dibuat. Pulang dari gereja gak kenal Tuhan lagi. Pulang dari gereja mencuri, berzina, mengucapkan saksi dusta, menggosipin orang, dan lain-lain sebagainya. Justru di dalam gereja itu harusnya mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Bukan hanya rajin pamer-pamer saja, dan hanya duit-duit saja yang dicari di gereja, atau mengumpulkan amplop-amplop saja yang banyak tetapi tidak peduli firman Tuhan dan melakukannya. Karena setiap firman yang keluar dari mulut Yesus Kristus adalah firman yang benar-benar hidup dari Allah Bapa untuk mengajar kita semua. Karena saya melihat di mana-mana ya orang Kristen itu ini nyata berzinah di mana-mana, nggak memandang Tuhan. Bahkan sampai hari ini saya melihat di mana-mana, kok ya berbuat dosa itu seperti sayur, seperti makanan, seperti sesuatu yang dikonsumsi yang nggak dilakukan. Bahkan menjadi semakin gila dunia ini. Banyak orang yang tidak mengerti bahwa hal penghakiman itu akan terjadi pada kita sekarang ini. Karena kita akan bisa mati mendadak, mati binasa sekejap. Orang-orang tidak memandang Tuhan. Padahal Yesus Kristus sudah mengajarkan kita banyak hal. Untuk ini kita harus mengerti, menjauhi dosa. Nah, contohnya juga orang-orang yang suka miras,
perjudian, fitnah, suka menghina, mencaci orang, suka mengata-ngatai orang, bahkan juga mencuri. Aduh, banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Harusnya kita itu belajar dari firman Tuhan. Bahkan di gereja juga, di gereja harusnya peduli dengan orang-orang miskin di jalan-jalan yang gak punya apa-apa, memberi kepada pengemis, anak yatim piatu, janda duda. Tuhan sudah mengatakan hal itu, bukan bersaing-saing make upnya, pakaiannya, bajunya yang mewah-mewah, tasnya yang mewah-mewah. Bukan kita iri ya, tetapi firman Tuhan mengatakan, untuk apa kau bermewah-mewah tetapi hartamu tidak menyelamatkan engkau? Karena Tuhan sendiri mengatakan hal ini, kita harus saling mengasihi. Kalau kita mau peduli kepada orang-orang yang gak punya apa-apa, kita akan menumpuk harta di sorga, karena kita akan mendapat upah yang besar di sorga. Saya pun melakukan hal ini, sekalipun saya tidak mempunyai banyak harta, tetapi saya akan tetap berbagi kepada saudara saya yang tidak mungkin saya sebutkan. Dan ini adalah pribadi saya. Apalagi kalau saya berlimpah, saya akan membagikannya kepada semua orang miskin di jalan-jalan. Karena saya pernah bekerja di suatu yayasan dan saya banyak melakukan pelayanan kepada orang-orang yang tidak dipandang manusia. Saya rindu hal ini. Semoga Tuhan memberkati saya untuk visi dan misi saya ke depan. Saya ingin punya sebuah tempat untuk melayani orang-orang yang Tuhan katakan di sini. Karena Tuhan itu akan selalu melakukan proses bagi kita, di mana kita akan menyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Puji Tuhan, kiranya firman hari ini memberkati kita semua. Amin.